wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang pertama marilah kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak limpahan nikmat karunia serta hidayahnya yang masih sama-sama kita rasakan sampai saat ini. Soal berangkat salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim serta kerabat dan sahabatnya. Semoga dengan memperbanyak selawat dan melaksanakan sunnahnya kita mendapatkan syafaatnya di hari nanti. Amin. Yang saya hormati Buya Eko yang tidak dapat berhadir di ruangan kita, yang saya sayangi teman-teman sekalian. Di sini saya ingin menyampaikan presentasi saya berjudul Administrasi Peradilan Agama. Sebelum lebih jauh membahas mengenai administrasi peradilan agama, maka alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa dari arti dari administrasi peradilan agama. Yang pertama ialah administrasi. Administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh administrator yang diatur dan teratur guna untuk pelaksanaan, perencanaan, dan pengawasan. Berikutnya ialah peradilan agama. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, bagian kedua pasal 2 mengatakan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan khusus beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi peradilan agama adalah salah satu proses penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pengadilan agama yang teratur dan teratur guna untuk pelaksanaan, perencanaan dan pengawasan bagi khusus orang yang beragama Islam yang mencari keadilan dan dalam permasalahan perdata tertentu. Dari definisi tersebut terdapat dua kata, teratur dan diatur. Maksud dari diatur ialah seluruh proses kegiatan administrasi harus disusun dan disesuaikan satu sama lain sehingga terdapat keharmonisan dan kesinkronan data dalam administrasi. Berikutnya ialah tersusun. Tersusun maksudnya adalah dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dilakukan secara terus-menerus dan terarah agar tidak terjadi kesalahan dan dalam penyelesaian tugas secara maksimal. Dan adapun proses pelaksanaan penyelenggaraan yang dilakukan oleh aparatur pengadilan agama yaitu mencatat, menghimpun, mengolah, menggandakan, menyimpan dan membagikan data dalam administrasi. Dan berikutnya ialah ruang lingkup administrasi peradilan agama. Adapun cakupan pembahasan yang dibahas dalam administrasi peradilan agama ditinjau dari jenis administrasi peradilan agama yang terbagi dua di pengadilan agama. Yang pertama ialah administrasi kepanitraan dan administrasi kesekretarisan. Yang pertama administrasi kepanitraan meliputi gugatan yang artinya adalah permasalahan antara satu pihak dengan pihak yang lain atau lebih. Berikutnya adalah permohonan. Permohonan adalah ketetapan atau kejelasan yang diberikan oleh hakim kepada pemohon. Berikutnya ialah hukum. Dan berikutnya ada juga administrasi kesekretarisan yang meliputi umum, kepegawaian, dan keuangan. Ruang lingkup administrasi peradilan agama ditinjau dari fungsi dan tugas atau wewenang peradilan agama terbagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama ialah perkawinan, meliputi ialah pernikahan, perceraian, pembatalan nikah, poligami, dan lain sebagainya. Berikutnya ialah warisan. Warisan terdapat beberapa poin. Yang pertama ialah ketentuan ahli waris, jenis harta warisan, dan besaran peroleh harta warisan. Berikutnya ialah ekonomi syariah, yang mana dalam ekonomi syariah terdapat beberapa poin, yaitu perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi
ruang lingkup administrasi peradilan agama. Berikutnya ialah dasar hukum administrasi peradilan agama. Adapun landasan hukum yang digunakan dalam mengelola kegiatan administrasi peradilan agama di pengadilan agama terdapat beberapa landasan. Yang pertama ialah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berikutnya ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berikutnya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dan juga Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Ada juga dari keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1991 tentang pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan dan administrasi kepaniteraan peradilan agama dan peradilan tinggi agama. Contohnya terdapat dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, junto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa yang melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam rangka pemenuhan tugas pokok ialah panitera. Dan ada petugas panitera dijelaskan dalam dijelaskan dalam pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, junto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa panitera bertugas mencatat daftar perkara yang diterima oleh kepaniteraan, kemudian memberikan nomor urut serta memberikan catatan mengenai isi dari perkara tersebut. Berikutnya ialah tugas panitera ialah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan peradilan, menyimpan dokumen-dokumen lain seperti akta, barang bukti, proses penetapan dan ketetapan dan lain sebagainya. Baiklah, demikian yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.